nyerinya tuh nyeri di dada, rasanya nembus sampai ke punggung, rasanya kebakar. Oke. Kalau yang stabil itu ada gerakan yang memprovokasi, contoh ketika istirahat, kemudian duduknya nggak benar. Oke, pasiennya datang, kemudian kita lihat bahwa keluhan utamanya itu nyeri disertai kaku. Usianya biasanya lebih dari 50 tahun dan nggak tahu penyebabnya apa. Nggak habis cedera, nggak habis olahraga, nggak habis apa, tiba-tiba kaku. Langsung curiga ke frozen shoulder. Kemudian ketika inspeksi kita ngelihat gerakan scapula lebih dari humerus. Maksudnya berarti di sini bahunya udah naik sebelah. Sebelum ngangkat tangan, bahunya udah naik duluan. Jadi di tes orientasi atau regional screening, ketika abduksi elevasi kita menemukan reverse humeroscapular rhythm dan gerakan eksternal rotasi yang paling terbatas atau capsular pattern. Berarti udah tuh kita dapat diagnosanya. Oke, diagnosanya berarti kemungkinan dari frozen shoulder, tapi frozen shouldernya apa nih? Kapsulnya, ototnya, nah itu kita tes. Anvilnya, elastik menuju firm, kemudian joint play movement, ada translasi, ada traksi, dan ada roll glide. Nah, kita cari anvil. Ketika nyeri elastik menuju firm anvil, oke. Berarti kapsul yang membatasi, kapsulnya yang mana. Kemudian otot, ketika isometrik, ketika palpasi dan stretch test atau kontrak relax stretch, nyerinya berkurang apa enggak. Kekakuan atau tonusnya setelah kontraksi di stretch itu semakin lentur atau masih tetap tegang. Nah, kalau masih tetap tegang, berarti kemungkinan terjadinya spasm. Nah, tapi kalau setelah itu dia jadi lentur, berarti terjadi contracted aja. Spesifik tesnya yang pertama adalah scapulohumeral rhythm. Ketika abduksi elevasi kita menemukan reverse humeroscapular rhythm. Kemudian scratch test atau hand behind back and hand behind neck. Biasanya nggak bisa di salah satu gerakan. Dan terdapat kapsular kontraktur yang ditandai dengan kapsular pattern atau eksternal rotasi paling terbatas. Berikutnya, tes pasif untuk gerakan abduksi, eksternal dan internal rotasi, dan joint play movement test. Nah, joint play movement testnya ada 4 kapsul, inferior, anterior, posterior, dan superior. Yang kita cari adalah nyerinya, range, serta anvil. Kemudian otot-ototnya itu kita tes isometrik, palpasi, dan kontrak relax stretch test. Nah, itu pemeriksaan. Sekarang masuk ke algoritma intervensinya. Untuk kapsul, berarti kan tadi tesnya joint play movement test. Intervensinya berarti joint mobilization. Nah, joint mobilization itu apa aja? Yang pertama ada traksi osilasi pada MLPP. Oke, diingat ya. Kenapa intervensi yang pertama diberikan itu traksi osilasi pada MLPP, maximally loose pec position. Oke, dicatat. Kenapa kita kasih traksi pada MLPP untuk intervensi di awal? Karena pada posisi MLPP, joint itu persendian itu kondisi paling longgar atau paling tidak terprovokasi, sehingga cenderung menyebabkan efek sedatif, jadinya nggak nyeri ketika kita traksi. Kemudian kondisi jaringan di sekitar sendi juga paling loose, paling rileks. Jadi lebih mudah untuk kita memberikan external force atau kita traksi, jadi lebih gampang ke stretch. Itu alasannya kenapa kita memberikan traksi osilasi pada MLPP untuk teknik pertama untuk intervensinya. Catat ya.
Yang kedua, baru kita mulai ke traksi pada end range position. Jadi kalau tadi pada MLPP, sekarang baru nih kita gerakin abduksi, oh udah terbatas nih, terbatas di 60 derajat misalkan. Baru kita traksi pada 60 derajat abduksi. Dan roll glide. Oke, ini roll glide ini butuh banget praktek nih. Jadi roll glide itu kombinasi antara translasi, kemudian roll ditambah dengan traksi. Oke, roll glide ini juga pada end range. Berikutnya untuk otot berarti ada kelemahan atau ada kaku. Kalau kaku berarti kita tes, kalau kelemahan kita cek lagi apakah kekuatannya atau daya tahannya. Berarti nanti kita berikan exercise yang dibutuhkan, strengthening atau endurance atau active stabilization exercise. Kemudian scapular atau shoulder girdle hypomobility. Nah, hypomobility-nya bisa yang pertama gara-gara scapular dan acromioclavicular joint. Kalau gara-gara scapular berarti scapula kita mobilisasi. Kalau karena acromioclavicular joint berarti acromioclavicular joint-nya yang kita mobilisasi. Berikutnya karena humerus anterior superior glide position. Nah, ini sering kita sebut dengan antero position. Diingat ya. Antero position ini sering terjadi pada pasien frozen shoulder, kemudian anterior shoulder instability, kemudian pada pasien impingement juga sering terjadi. Jadi ini sangat-sangat penting dicatat juga humerus anterior superior glide position atau antero position. Posisinya kalau pasiennya forward head posture berarti shouldernya itu protraksi. Berat nih. Ini semua materi semua kita bahas jadi satu. Oke. Kemudian intervensinya berarti static inferior traction dan posterior glide. Kita balik posisinya, kita kembalikan ke normal, dan mobilization with movement arahnya inferior posterior glide correction. Oke. Yang terakhir ada shoulder arm disability, berarti kita intervensinya mengarah pada functional activity dan participation education. Alat ukur ada nyeri, range of motion ini di materi kuliah, pengukuran aja. Nah, sebenarnya nantinya kalian harus bikin kayak gini nih, resume. Tapi resume kemungkinan di UAS, di UTS belum nyampe kayak gini. Oke, berikutnya pada impingement syndrome. Oke, tadi frozen clear. Sekarang impingement. Impingement berarti yang terjadi adalah kejepit, ya. Kejepit. Apa yang kejepit? Yang pertama adalah rotator cuff muscle. Kemudian ada bursa subacromialis. Dua itu yang kemungkinan kejepit. Kenapa bisa kejepit? Yang pertama ada acromioclavicular yang terdapat osteofit atau ada zat asing atau pengapuran. Kemudian yang kedua ada scapular dyskinesis. Scapular dyskinesis, ingat ada 3, ada winging, ada shrugging, dan ada tipping. Kemudian ada glenohumeral instability. Nah, instability disebabkan oleh kapsul ligamen, kan, oleh riwayat slap lesion. Nah, kalau slap lesion nanti jadinya internal impingement. Sisanya itu external impingement. Oke. Itu menyebabkan shoulder pain dan dengan beberapa ciri-ciri. Nah, dari pertanyaannya, area nyerinya itu khas di area deltoid. Terutama ketika mengangkat lengan, terus ceritanya itu sering bunyi kretek. Oke, itu kita sebut dengan crepitasi. Regional screeningnya itu abduksi elevasi. Kita temukan painful arc. Painful arc itu apa?
nyeri pada range 60 sampai 120 derajat. Terutama ketika mengangkat atau abduksi elevasi di 90 derajat. Oke. Jadi kalau tadi untuk frozen kita menemukan reverse humeroscapular rhythm, kalau untuk impingement kita menemukan painful arc. Ya, itu ciri-cirinya, jangan lupa. Berikutnya kita masuk ke pemeriksaan atau orientasinya, spesifik tesnya. Yang pertama ada job test atau empty can test, yang jempolnya mengarah ke bawah, kemudian suruh tahan atau mengangkat posisi abduksi. Pada berikutnya near test, Hawking-Kennedy test, dan isometric external rotation test. Ini semua sudah kita lihat videonya waktu itu, lihat slide waktu itu, lihat catatannya waktu itu, kemudian cari di YouTube gerakannya yang seperti apa. Ya, nanti biasanya soalnya sih cuma sebutkan, nggak perlu dijelaskan. Oke. Berikutnya yang harus kalian lebih detail itu penyebab eksternal shoulder impingement. Ada supraspinatus, ada infraspinatus, ada subscapularis, dan subacromial bursa. Spesifik tes ototnya, kemudian palpasi posisinya apa, nah itu harus kalian hafalin. Dan ini ada semua nih di tabel ini, oke? Berikutnya masuk ke scapulotoracal dyskinetic. Ini juga sama, ada 3 tipe, tipping, shrugging, winging. Ini juga balik lagi, kalian harus hafal ototnya yang berperan di masing-masing scapular dyskinetic. Tipping berarti pectoralis minornya memendek. Shrugging berarti levator scapulanya memendek. Sedangkan untuk winging berarti 100 anteriornya lemah. Oke. Kemudian untuk glenohumeral instability. Kalau instability berarti kurang lebih sama kayak frozen shoulder. Jadi kalau frozen shoulder itu kapsulnya memendek, kalau glenohumeral instability kapsulnya malah kendor atau laxity. Oke, ini sudah kita bahas tadi. Nah, beberapa di impingement ini banyak spesifik tes yang nama-namanya mungkin baru. Ada drop arm test, empty can test, abduction resistant test, kemudian palpasinya posisi borgol. Nah, intinya itu ya, yang kalian ingatkan adalah spesifik tesnya, isometriknya, dan palpasinya itu posisi apa per otot, per rotator cuff muscle, dan bursa ya. Ini kita skip aja, kalian tinggal baca. Kemudian intervensinya. Jadi kalau penyebabnya karena external impingement karena penyempitan pada subacromial space, berarti intervensinya adalah traksi statis. Arahnya ke caudal. Kalau tadi pas frozen itu kita traksi osilasi. Arahnya ada MLPP. Kalau ini traksi statis, arahnya ke caudal. Setelah itu roll glide, gerakannya abduksi ditambah internal atau eksternal rotasi. Kemudian mobilization under caudal traction. Kalau gara-gara scapular dyskinesis, ya kita cek dulu dia scapular dyskinesisnya apa, tipping, winging, atau shrugging. Kalau tipping berarti kita harus stretch pectoralis minornya. Kalau shrugging kita stretch levator scapulanya. Kalau winging berarti kita harus melatih kekuatan pada otot 100 anterior. Untuk glenohumeral instability, kita cek dulu apakah dia anteroposition. Kalau ya, berarti kita harus melatih penguatan atau kita lakukan mobilization with movement ke arah posterocaudal correction. Oke, kemudian instability-nya sendiri
kita melakukan latihan stabilisasi untuk glenohumeral secara fungsional. Jadi glenohumeral functional stabilization exercise. Oke, itu yang penyebab impingement. Akibat dari impingementnya, yang pertama, subacromial bursa itu menjadi inflamasi atau bursitis. Intervensinya transverse friction, posisinya sama kayak posisi palpasinya, berarti posisi ekstensi. Kemudian traksi statis ke caudal dan mobilization under caudal traction, jadi sama. Kemudian untuk tendinitis, untuk supra, infra, dan subska, intervensinya sama ya, transverse friction, posisinya beda-beda, ada yang borgol, ada yang netral, ada yang posisi sping. Kemudian contract, relax, stretch atau muscle energy technique dan mobilization with movement. Nah, kalau ini semua pure kalian harus hafal. Tinggal dibaca lagi aja ya. Oke, scapular dyskinesis. Oke, kita langsung bahas ke per ototnya ya. Jadi ini terkait sekali dengan glenohumeral internal rotation deficit atau GI. Perhatikan pertama adalah postur. Apakah dia antero position atau tidak. Kemudian kita perhatikan per ototnya. Jadi cara ngecek ototnya untuk 100 anterior. Berarti ketika fleksi 110 derajat, protraksi dari skapula dan kita lakukan back test untuk ngecek 100 anterior. Oke. Kemudian untuk upper trapezius, berarti posisinya lateral fleksi ke arah kontralateral, kemudian isometrik dengan kita break test atau kita fiksasi pada occiput dan di shouldernya. Berikutnya untuk levator scapula. Levator scapula sama, berarti ada lateral fleksi kontralateral, kemudian rotasi kontralateral, dan fleksi dari cervical. Kemudian break testnya kita tahan di shoulder dengan posisi tangan pasien berada pada hand behind neck. Oke, ini harus hafal. Pectoralis minor, posisinya itu kita fiksasi pada sternum, kemudian posisi tangan pasien ada di abduksi 90 derajat dan eksternal rotasi 90 derajat dari shoulder. Kemudian kita lakukan isometrik dan stretch test atau contract, relax, stretch. Oke, intervensinya ya tergantung. Kalau temuannya memendek berarti kita stretch, kalau temuannya lemah kita kuatin. Berikutnya kita masuk ke instability. Nah, instability ada dua, ada yang passive instability dan active instability. Oke, tesnya nih perhatiin ya, jangan sampai lupa. Glenohumeral instability test berarti yang harus kita perhatikan spesifik tesnya. Yang pertama adalah apprehension test. Slide lingkarin. Apprehension test. Kemudian relocation test. Load and shift test nama lain. Ya. Oke. Ini udah kita lihat juga videonya bareng-bareng waktu itu. Nanti dicari lagi aja namanya gimana. Oke. Anterior dan posterior apprehension test itu kita ngecek bagaimana stabilitas pada bagian depan atau yang anterior. Kemudian yang posterior kita juga ngecek dengan gerakan internal rotasi, kemudian kita dorong ke arah posterior. Ini kita ngecek bagaimana stabilitas dari posterior kapsul. Hasil temuannya apa? Yang pertama adalah nyeri. Range of motion-nya lebih dari normal dengan empty and fill. Catat ya, nyeri atau provokasi dan reduksi, kemudian empty and fill, range of motion lebih dari normal, kemudian ada clicking, ada keletak-keletak, ada bunyi-bunyi. Oke.
Relocation test sama. Nah ini gerakannya kurang lebih kayak kita mau ngecongkel si glenohumeralnya. Kayak kita mau ngeluarin glenohumeral dari labrumnya. Oke. Berikutnya ini juga terkait dengan slap lesion. Kalau slap test ini kita nggak terlalu banyak bahas, tapi spesifik tesnya yang harus kalian ingat ada O'Brien test. Wah, nih slide-nya nggak masuk di sini. Ada O'Brien test, kemudian ada Niels test, dan ada apprehension test juga untuk slap lesion. Sisanya tinggal intervensi, terapi latihannya. Berarti kalau yang instability ya latihannya harus kita latih stabilisasi. Kalau ada antero position berarti kita latih postural correction. Kalau ada otot yang memendek berarti harus kita stretch. Kemudian kalau ada joint yang hypomobile atau range of motion terbatas ya harus kita mobilisasi. Berikutnya thoracic outlet syndrome. Ini juga dicatat. Ini juga penting. Jadi pada thoracic outlet syndrome itu ada dua. Yang pertama gara-gara scalenus, yang kedua itu gara-gara pectoralis minor. Yang harus kalian ingat adalah kalau scalenus itu ketika kita tes gerakannya kebalik. Jadi antara scalenus dan pectoralis minor itu posisinya berbalikan. Gangguannya itu somestesia atau brachialgia, rasanya kesemutan pada nervina zone. Nervina zone yang paling sering adalah ulnaris. Okay? Nah, gejalanya kebalik. Kalau scalenus, ketika kita gerakan depresi bahu, jadi bahunya kita depresiin, kita arahin ke bawah, kemudian kepalanya lateral fleksi, kontralateral, itu kesemutannya makin kerasa untuk scalenus. Sedangkan untuk pectoralis minor, itu gejalanya timbul ketika hyperabduksi. Jadi gerakan abduksi bahu full ke atas, kemudian tahan 30 detik, kerasa kesemutan. Berarti itu gara-gara pectoralis minor. Tapi kalau pas diangkat kayak gitu nggak kesemutan, justru malah ketika tangan bahunya kita depresi kayak lagi bawa barang yang berat. Jadi kan bahu kita kedorong ke bawah. Tahan 30 detik malah kesemutan, berarti itu gara-gara scalenus. Oke, diingat ya. Jadi bedanya adalah hyperabduksi dan depresi bahu. Kalau hyperabduksi positif berarti pectoralis minor. Kalau depresi bahu positif berarti scalenus. Oke. Kemudian posisinya juga sangat menentukan. Biasanya kita lihat posisi pasien atau postur pasien, ada forward head posture disertai dengan cradle atau posisi bahu yang protraksi. Jangan kebalik ya, berarti dia bungkuk lah, bahasa lazimnya berarti dia bungkuk. Oke, jadi pada thoracic outlet syndrome itu gejalanya kesemutan pada posisi tertentu. Terus kita menemukan dia ada penyimpangan postur forward head atau protraksi, slouch position. Intervensinya contract relax stretch, auto stretching, neural mobilization, dan postural correction dengan proper body mechanic education. Oke, nah ini dibaca lagi. Thoracic outlet syndrome biasanya ciri-cirinya kesemutan ketika menjinjing barang. Nah, itu lebih positif ketika problemnya di scalenus. Oke. Spesifik tesnya ada Addison test dan hyperabduction test. Terus palpasi ada Tinel test dan ULTT, upper limb tension test. Itu spesifik tesnya semua ya. Tinggal dibaca. Udah pernah kita bahas. Oke. Udah segitu doang. Ya doang. Oke. Jadi
Ini semua materi yang akan kita bahas di UTS ya. Mulai dari ICF,